gimana sih caranya kok antar divisi tuh bisa klop gitu, biar solid terus tuh apa sih? Kita lagi pusing, lagi nggak Mumet bisa, banget nih, nggak bisa mumet mikir. banget. Kita bisa nanya ke teman-teman, kira-kira ini gimana ya? Kira-kira ini tuh bagus nggak sih buat program ini? Kerjasama dengan tim juga. Jadi kayak ya nggak boleh miskomunikasi gitu. Jadi tuh kita sit in tuh seperti kita kuliah seperti biasa, Mm-mm. cuman di tempat yang berbeda dengan tujuan menambah ilmu, Mm-mm. menambah relasi juga sih. Mm-mm. Terus dapat dapat Iya. ini gitu. itu di balik layar. Oh, gitu. Sini kan kita tuh bener-bener kita nyusun program sendiri, dilaksanain juga kita sendiri yang laksanain, terus juga kayak hasilnya tuh ya buat kita juga. Kalau saya nggak ikut bondingnya, sedih sekali. Oh, iya. Kasihan. Oh ya, Iya, soalnya saya pulang PKL. iya pulang ya. Pak, boleh part 2 nggak? Part 2-nya berungu Pak, Saya mau join. nyaman doang tapi nggak jadian. Ya, gitu. Itu masalah ya. Halo Girl Seeker sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku lebih tepatnya di Protean Podcast. Nah, untuk kali ini karena kemarin kita udah pernah membahas tentang magang yang pas awal datang kemarin. Nah, sekarang pengen banget nih kita ada part 2 setelah mereka magang. Jadi ini mendekati akhir ya teman-teman ya, mendekati akhir magang. Oh iya, tapi sebelumnya masih ingat aku kan di part 1, inget lah. Kalian masih ingat aku nggak? Lupa lagi. Ingat Lupa lagi. dong, kan udah. Oke, aku Ovi, lebih tepatnya nama panjangnya dia Mawaridatus Sofiahati, dipanggilnya Ovi aja. Nah, ini nanti sama teman-teman kita kenalan lagi ya, karena kemarin itu pesertanya lain. Soalnya yang kemarin itu sudah banyak yang selesai, udah banyak keluar. Nah, ini yang masih ada dan mungkin nanti akan dilanjut kepada magang batch 2 gitu. Oke, kita kenalan dari mana dulu? Kiri atau dari sono? Dari sini. Oke, ya udah. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Husnunisa Inatila, berasal dari Stikus Ria Global Yogyakarta, aslinya dari Purworejo. Boleh next? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Marinda dari Universitas Pakuan, asal saya dari Bogor. Oke. Halo semuanya, nama saya Silmi Akmalia dari Stikus Surya Global, jurusan Kesehatan Masyarakat. Aslinya dari Banten. Oke, kalau nama aku Rebecca Bazair, dari Stikas Harapan Bangsa Jember. Saya dari kota Jember dan sekarang magang di Protean di divisi publikasi ilmiah. Saya jurusan farmasi. Oke, mantep banget. Give applause dong buat teman-teman. Bener ya penontonnya. Ramai guys. Oke, jadi ini teman-teman di sini itu yang masih lanjut sampai kemungkinan Januari ya teman-teman. Nah, jadi beberapa teman-teman yang sebelumnya yang di part 1 itu memang ada yang mereka sudah selesai nih magangnya. Jadi kita next sama yang belum selesai. Nah, di part 2 ini kita itu akan fokus membahas kayak sebenarnya apa sih pengalaman yang udah kalian dapat selama magang di Protean. Apa aja kira-kira? Terserah deh dari mana? Dari Silmi dulu. Oh, Silmi. Dari Silmi dulu. Pengalaman ya. Kalau udah mau selesai nih, dari awal itu pertama perencanaan, terus buat opini, buat apa lagi ya? Itu PKBM, jadi ngajar bimbel anak-anak kayak gitu. Terus ikut sit in, di situ juga kita ngisi materi di UIN, materi tentang apa tuh lupa. Kesehatan, sistem informasi kesehatan haji. Jadi di sana kita juga belajar bareng tuh sama anak-anak UIN Suka.
Terus Yang suka saya. suka Jogja. Nah, terus habis itu ada nyusun modul. Nah, modulnya juga alhamdulillah baru kemarin selesai dihakikan. Terus ada lagi roadshow ke SMK DIY. DIY gak tuh? Seprovinsi gitu. Seprovinsi. Nah, kayak gitu di situ juga kebetulan ngisi di materi kesehatan mental. Udah sih Mbak, kayaknya gitu aja. Oh, setelahnya ada lagi buat artikel. Kita buat artikel. Terus mungkin yang lain, pengalaman yang lain. Oke, bisa digulir mic-nya. Coba. Apa sih pengalaman yang udah didapat? BK udah berapa lama BK di Sekitar sini? 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Ya. Coba ceritain apa sih pengalaman yang udah didapat gitu. Banyak banget ya teman-teman. Salah satunya karena berhubung saya di divisi publikasi ilmiah, yang pertama mereview dan mengedit naskah. Terus melakukan sit-in juga di Uinsuka itu di kelas kimia, saintek. Terus ikut dalam PKBM. Terus kemudian membuat artikel juga. Terus dari proker saya sendiri, divisi saya sendiri itu ada membuat jurnal. Udah jurnal apa aja yang udah dibuat, Bek? Oh, untuk sekarang ini tuh kita lagi membuat rumah jurnal itu untuk Sintanya gitu. Jadi lagi dikembangkan. Namanya apa? Boleh tahu nggak namanya apa? Spill dong, spill dong. Rahasia dong. Pantangin itunya aja protein. Biar tahu nanti ya. Oke, next. Aku nggak jauh dari BK pengalamannya. Tambahannya buat modul bahasa Inggris, terus buat jurnal juga. Apa lagi ya? Udah sih, itu aja kayaknya. Itu aja. Tapi kenapa jurusan apa sih? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Kalau sastra Inggris berarti lebih ke nanti nextnya jadi penerjemah kayak gitu ya? Ya, Oke, ayo Kak Wah, Husnul. terakhir nih ya. Kalau aku sih kan di sini kebetulan satu divisi sama Silmi ya. Jadi divisi pendidikan, konselor pendidikan dan masyarakat. Nah, jadi kurang lebihnya juga kita jadi tenaga pendidik kalau di sini namanya itu Bimbel Genius Akademik ya. Protean Genius Akademik bimbelnya itu ya. Nah, jadi kita turun tangan juga nih jadi pendidik setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat. Jadi seminggu 3 kali. Terus sama sih ya, kita melakukan roadshow ke SMK SDIY, terus kita nyusun modul, terus kita apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, sampai bingung ini mau ngomongnya apa aja gitu. Saking Kan banyaknya saking gitu banyaknya. ya. Jadi buat nanti nih ya calon teman-teman yang magang di batch 2 tuh pokoknya Nggak usah takut gitu. jangan ragu deh buat gabung ke kita gitu loh. Pokoknya pengalamannya tuh banyak banget. Selain pengalaman yang banyak tuh di sini kita tuh dari jurusan apa aja tuh bisa gitu loh, karena fleksibel. Nanti kita misal di jurusan aku sendiri padahal jurusannya kesehatan masyarakat nih. Nah, di sini tuh malah kayak ya bisa. Sebenarnya di sini Mengurusin bukan ini banyak hal gitu yang banyak bisa. hal. Jadi fokus ke pendidikan di kesehatannya juga masuk. Terus di konselornya kan ke masyarakat. Nah, nih kebetulan juga divisi konselor masyarakat, terus saya juga kesehatan masyarakat. Nah, jadi bisa nih kayak yang tadi Rebecca juga di farmasi. Nah, tapi di sini juga ada program sit-in. Jadi kita belajarnya tuh nggak cuma di lingkungan magang aja. Jadi kita keluar. Kalau yang aku sama Silvi kemarin kan kita sit-in ke UIN tuh. Ke UIN kita belajar bareng sama anak-anak di sana, diskusi bareng tentang sistem informasi kesehatan haji. Nah, kalau yang Rebecca tadi kan itu ya, farmasi tadi apa sih? Teknologi. Iya, kimia gitulah. Nggak paham pokoknya aku. Ya intinya banyak banget lah yang bisa didapetin gitu. Setiap kegiatan juga pasti ada di
dipublish ya. Jadi kayak rekam jejaknya tuh ada gitu loh, kita udah ngapain aja, terus program-programnya kita tuh semua itu bakal ada jejaknya gitulah. Pokoknya banyak banget yang udah Oke. didapat gitu. Oke, mantep banget nih. Jadi buat teman-teman nih yang calon batch 2 ya, kiu calon batch 2. Nah, nggak usah ragu banget, sumpah ini udah ada testimoni real. Gitu ya teman-teman. Terus nih pengen tahu nih kita kegiatan magangnya tuh selain tadi itu ada lagi nggak yang lain? Mungkin untuk gimana sih caranya kok antar divisi tuh bisa klop gitu, biar solid terus tuh apa sih? Eh, di sini juga kita apa ya, per divisi itu ya gabung gitu ya Mbak, tepatnya tuh gabung. Jadi kayak kita mau misalkan kita lagi jundet, apa ya bahasanya, kita lagi pusing, lagi nggak Mumet bisa, banget nih, nggak bisa mumet mikir. banget. Kita bisa nanya ke teman-teman, kira-kira ini gimana ya? Kira-kira ini tuh bagus nggak sih buat program ini? Jadi kita ada apa ya, tukar sharing pikiran gitu. Jadi itulah yang buat kita tuh akrab gitu satu sama lain. Jadi enak lah gitu. Jadi apa ya? Gimana? Ya, jadi kita tuh kayak ada kelompok buat kayak kolaborasi gitu. Misalnya nih kemarin saya buat buku. Mm-mm. Nah itu tuh Buku saya apa sih? Belum ya? belum. Oke, kita tunggu next ya. Iya. Lanjut. Ada buat buku. Nah itu kita kolaborasi. Saya sendiri farmasi, kemudian ada dari teman-teman dari UPI, dari UNY, dari Karawang. Mm-mm. Itu kita kolaborasi gitu. Jadi nggak mentok-mentok kita di divisi itu ya itu aja, nggak gitu. Jadi kita dicampur gitu, dikolaborasikan gitu. Iya, jadi seru kan banget. Jadi kan banyak jurusan nih. Jadi ide kita tuh nggak cuma yang kita yang kesehatan masyarakat gitu ya. Aku yang kesehatan masyarakat nggak ke itu aja. Jadi kita tahu nih kan tadi ada yang jurusan manajemen, ada jurusan psikolog dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tukar pikiran, jadi tukar apa ya, gimana caranya sih manajemen kayak gitu dan lain sebagainya. Oke. Kalau Kak Nova sendiri gimana Kak? Sama sih, jawabannya sama. Iya, soal gimana? Gimana sih kok rasanya kok bisa solid gitu sama antar satu teman sama yang lainnya? Komunikasi aja sih, banyak-banyakin. Terus kerjasama dengan tim juga. Jadi kayak nggak boleh miskomunikasi gitu lah ya. Ya. Apapun harus selalu dikomunikasiin gitu. Oke. Kalau Kak Usnun sendiri gimana Kak? Kalau aku sih ya sama sih, kayak yang tadi aku bilang fleksibel itu kan. Jadi kita nggak mentok di situ aja gitu loh. Kita bisa berbagi terus sharing gitu. Misal kalau dari pandangan jurusan ini apa, pandangan dari jurusan ini apa gitu loh. Jadi itu ada banyak masukan, banyak ide kayak misal kita mau apa terus tanya ke yang lain kan. Kira-kira ini gimana? Nah, itu kan ada masukan. Jadi kita nggak pusing sendiri, kayak nggak sendiri gitu loh. Pokoknya di sini tuh nggak sendiri gitu lah. Oke. Jadi nggak sendiri ya. Iya, kita Kamu bareng-bareng. tidak sendiri. Pokoknya di sini bareng-bareng gitu. Iya, mantep banget sih ya. Maksudnya kalian tuh di sini tuh bukan bertumbuh sendiri, tapi bertumbuhnya bareng-bareng gitu. Jadi saling berkolaborasi, bertumbuhnya bareng-bareng, saling ngingetin, saling memberikan solusi kayak gitu. Nah, terus kan tadi ada program sit-in ya namanya. Iya. Nah, aku tuh pengen tahu program sit-in itu sebenarnya kita belajar di sana. Habis itu ngapain kalau udah belajar? Jadi kalau sit-in itu kita ikut belajar itu kan apa sih jurusan nggak tahu sih jurusan apa, pokoknya di Fakultas Dakwah. Nah, di situ tuh kita kita ngasih materi tentang kesehatan tapi yang agak nyambung dengan jurusan mereka gitu. Nah, selain itu juga mereka boleh nih tanya-tanya ke kita seputar yang materi itu kan. Jadi kayak kita juga belajar bareng gitu loh, Mbak. Belajar bareng seputar yang disampaikan, seputar mata kuliah itu juga.
Kalau misalkan kita juga di situ, misal kita ada yang nggak ngerti, mahasiswa yang lain juga bantu jawab gitu. Jadi ini kayak gini, ibaratnya mah kayak belajar bareng tapi, kayak kolaborasi ilmunya kolaborasi gitu Iya, antara iya, iya. kesehatan dan sistem informasi di situ. Kalau dari saya sendiri gitu. Karena sit-in-nya di UIN dan situ kebetulan emang lagi bahas sistem informasi untuk haji. Jadi ditambahin kesehatannya gitu. Oh, alah. Oh, berarti kalian juga ngasih materi gitu di Iya, sana. di sana Oh, kasih berarti nggak cuma sekedar ngikut kelas, tapi ya kayak kita kalau misalnya masuk kelas terus makalah gitu ya. Oh, jadi saling apa sih namanya? saling Masuk kan masuk dapat materi, kita juga mengeluarkan materi. Iya, kita saling bertukar ilmu juga. Coba ke Kak Rebecca kemana nih tadi? Tadi katanya ke UIN juga. Iya, betul. Di Saintek Kimia. Nah, gimana tuh di sana? Karena aku sendiri juga belum pernah masuk ke sana gitu. Jadi tuh kita sit-in tuh seperti kita kuliah seperti biasa, cuman di tempat yang berbeda dengan tujuan menambah ilmu. Jadi menambah relasi juga sih. Terus dapat dapat ini gitu. itu di balik layar. Oh gitu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi di sana tuh kita ikut belajar dengan teman-teman dari UIN, dari kelas kimia. Contohnya saya kemarin ikut kelas kimia belajar tentang kimia, biologi, fisika gitu. Jadi kimia tuh mencakup semua seperti ada emulsi, atom-atom dan lainnya. Jadi di kelas juga kita bisa diskusi dan para pengajar dosen-dosennya juga keren-keren banget gitu. Jadi kita nggak cuman belajar di kampus kita, nggak cuman belajar di tempat magang, tapi di UIN juga kita belajar. Gitu. Dan setelah kita magang biasanya ada press release ya. Iya. Press release. Iya. Press release. Sorry ya belepotan. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini belum selesai. Belum ya? Kalau kan dari kemarin kan kita ketemunya kayak yang ini ya, stikers tuh paling belum ada yang farmasi ya, kayak dari kemarin kan yang kesehatan mental ya kan, teman-teman tuh kesehatan mental. Lah kan baru ini nih yang kimia nih. Nah ya kan, apa sih di sana tuh kamu juga ngeluarin materi nggak di sana? Kebetulan belum. Oh, belum. Iya, karena bapak yang ngajarnya juga sedang sibuk. Ada kumpulan dosen-dosen seperti itu, jadi belum terlaksana. Oke. Oh berarti masih belajar gitu ya? Iya. Berarti ini keterkaitan antara kimia dengan Islam gitu? Iya. Iya nggak? Ada kayak gitu juga ya di Saintek. Jadi di UIN tuh agamanya iya, terus pengetahuannya juga iya, jadi kayak dibalancein gitu. Oke, mantap. Anak UIN. Kiu. Oke, Kak Nova. Aku sit-in ke UNU. Beda dengan yang lain. Aku cuman mendengarkan saja. Oh, berarti sama kayak Rebecca tadi. Iya. Cuman pembahasannya cuman reading waktu itu, belajar reading. Belajarnya mencari isi novel tersebut, terus autornya gitu-gitu, terus gitu aja. Emang novel apa sih Kak? Aduh, saya lupa. Panjang. Oh, panjang. Sulit nggak dipahamin? Kalau dari dosen sana enak nggak? Enak banget. Ngajarinya enak. Soft spoken. Oh, soft spoken. Oh, kalem gitu ya. Soft spoken gitu ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini tuh memang mulutku juga rada Jawa gitu, rada medok gitu ya. Jadi ya seperti itu. Ayo, Kak Husnul, gimana nih pengalaman sit-in-nya kemarin apa aja? Pengalaman sit-nya itu tadi ya, yang sistem informasi kesehatan haji. Jadi barengan berarti ya? Sama kan. Iya. Jadi satu divisi, satu jurusan. Jadi dijoinin satu
satu kelas Mm, gitu. mm, mm, mm. Jadi kita bikin materi sendiri kan, bareng-bareng maksudnya. Oh, berarti Satu satu jurusan. materi Mm-mm. 2 orang. Berarti kemarin kalian satu materi gitu ya? Satu Oh, iya. materi terus kita kerjain bareng kan, terus di sana didiskusiin bareng-bareng. Jadi kayak yang di kita kan lebih ke kesehatan masyarakatnya kan. Mm-mm. Nah, jadi kita juga lebih fokus ngasih tahu ke mereka tentang itunya, terus dari mereka juga itu sih kasih feedback juga tentang ilmu yang dari mereka, tentang informasinya gitu gimana. Pokoknya diskusi bareng gitulah. Jadi ada banyak ilmu yang didapat di situ kolaborasinya. Oke, berarti kalian kemarin satu kelas ya? Iya, satu kelas. Oke, nah terus kan udah tahu nih ada pengalaman-pengalaman yang kalian dapet ini, kira-kira sesuai nggak sih dengan ekspektasi kalian gitu kayak, wah asik nih kalau misalnya di tempat baru ketemu, ya nggak Kak Bek? Gitu, apa sesuai nggak dengan ekspektasi kalian? Kalian akhirnya bisa ini, bisa itu, seperti itu. Balance apa enggak? Kalau dari aku nih ya, sebenarnya di luar ekspektasi malah. Jadi kayak ekspektasi aku kan Kebanyakan? enggak. Ekspektasi aku tuh kayak dari sini kita ya udah kita ngelakuin tugas-tugas yang udah ada. Kayak misal biasanya kan kalau kita magang, kalau dari pengalaman aku kan karena jurusan kesehatan kan, jadi kayak di puskesmas terus di yayasan yang berkaitan dan itu tuh kayak kita tinggal jalanin aja kan, kayak kita cuman ngikut. Misal dari puskesmas ada program promosi kesehatan ke ibu-ibu gitu kan ya. Jadi kita cuma ngikut aja. Nah, kalau di sini kan kita tuh bener-bener kita nyusun program sendiri, dilaksanain juga kita sendiri yang ngelaksanain, terus juga kayak hasilnya tuh ya buat kita juga gitu loh. Jadi apa namanya banyak lah. Jadi ekspektasinya yang aku kira ya paling kan ya cuman kita ngikut aja. Jadi malah kita lebih proaktif lah ibaratnya ya, kayak lebih apa ya, pokoknya lebih banyak yang didapetin gitu loh. Jadi kita lebih banyak berpikir, kita juga banyak nuangin pemikiran kita juga. Terus program-programnya kan kita banyak banget kan yang dari kemarin kan kalau yang di batch 1 ini kan ada program divisi, terus ada program yang antar divisi itu digabung, di-mix. Jadi namanya kelompok. Jadi programnya tuh kita bikin nggak cuman di divisi aja kita, terus kita bikin yang kolaborasi. Kebetulan yang kemarin aku jurusan kesehatan masyarakat di-mix sama anak UNU. Dia jurusan manajemen kan. Nah, manajemen kita mix tuh. Nah, jadi akhirnya menciptakan sebuah produk namanya modul tentang kesiapan karir. Jadi isinya itu yang dari kesehatan itu ada kesehatan fisik sama kesehatan mental. Nah, yang dari manajemennya itu mereka fokus ke public speaking sama personal branding. Nah, jadi akhirnya kita udah bikin tuh modulnya udah jadi, bahkan udah di-HKI-kan. Oh, berarti bisa di-mix kayak gitu ya? Bisa. Oh, padahal enggak maksudnya kayak jauh banget nggak sih kayak di luar ekspektasi kan, kayak nggak mungkin kan, tapi nyatanya di sini bisa gitu loh. Oke, berarti Kolaborasinya keren ya. Berarti meskipun satunya tuh manajemen, satunya kesehatan masyarakat, tapi ya semuanya itu ada keterkaitan kayak gitu. Iya, pasti ada titik temunya. Gitu. Titik temu. Ya, next. Aku dulu. Mungkin gak beda jauh ya sama Husnun, tapi untuk aku sendiri sama sih, sesuai ekspektasi lah. Tapi di sini yang apa sih yang bikin sama ya sama Husnun, karena setiap magang tuh pasti ngerjain tugas yang udah disuruh sama di tempat magangnya itu. Terus walaupun kita pergi ke masyarakat gitu, kita ya paling dibantu kan sama ibu kader atau sama pegawai puskesmasnya. Nah, di sini tuh benar-benar kita yang buat program sendiri, kita yang bicara gitu. Biasanya juga kan kalau dari saya sendiri kan emang public speaking-nya kurang ya, Mbak. Jadi di situ tuh mengasah public speaking saya juga gitu. Mengasah itu, jadi selain dari pembuatan materi itu ya, materi tadi modul itu, kita juga emang nyampein itu isi modulnya, nyampein sendiri. Dan kita di situ banyakannya namanya siswa SMK, banyak itu ada yang
seratusan gitu kan. Kita juga ada ya rasa deg-degannya kan biasanya Oh, kan berarti pesertanya banyak nih, iya banyak 100-an. banget. Ih, keren kali. Terus udah Keren, gitu coy. biasanya kan kalau di tempat magang lain kayak dibantu dulu nih awalnya sama ininya lah sama yang petugasnya Oh, gitu. berarti kayak dimukodimahin dulu biasanya Kan gitu. biasanya kayak gitu. Iya, Paling iya. kita nyampein materi pun kadang udah ada materinya gitu. Tapi di sini tuh enggak gitu, kita emang buat sendiri, nyampein bener-bener nyampein langsung dan kayak minta perizinan sih dari sendiri gitu. Di situ sih, apa namanya, kayak di luar ekspektasi dari situ ternyata aku bisa ya ngomong langsung gitu. Tanpa harus apa ya, tanpa harus didahului dengan apa, dengan yang lebih tinggi gitu, dimukodimahi dengan, pegawainya atau siapanya ya, yang mentornya lah ibaratnya kayak gitu. Terus, sama tadi kan nggak expect bakal kita tuh punya karya yang dihaki gitu, nggak expect banget sih. Tiba-tiba, oh nanti ada si produk ini dihakikan kayak gitu. Jadi apa ya, wah banget lah menurut aku sendiri gitu. Oke, mantap banget ya berarti. Wow, tepuk tangan dong. Nah, berarti gini guys, apa sih, kita benar-benar diasah kemampuan atau bahkan potensi-potensi baru yang mana itu bisa memunculkan diri kita yang the new hour atau kebaruan dari diri kita sendiri yang awalnya kita nggak expect nih kalau misalnya oh ternyata bisa ya kita kayak gitu, ya ampun ternyata oh bisa nih kayak gitu ya. Coba Kak BK gimana Kak? Kurang lebih sama seperti Mbak Usnon sama Mbak. Boleh sama. Karena saya juga jurusan kesehatan farmasi, jadi pasti lebih seringnya biasanya tuh promosi kesehatan, kemudian Tapi kan farmasi Kak. Iya, Iya. farmasi justru lebih ke masyarakat tuh banyak kayak penyuluhan gitu, cara penggunaan obat gitu-gitu. Nah, di sini saya dapat divisi publikasi ilmiah. Nah, di mana itu jarang ya saya dapat karena di jurusan saya sendiri lebih ke jurnal-jurnal sama. Cuman untuk hal-hal seperti ini masih baru. Jujur di luar ekspektasi, tapi saya senang gitu. Jadi saya tahu banyak nih. Saya lebih nih dari teman saya nih kayaknya nih. Tahu nih, gitu kan. Emang iya? Yes. Ya amin. Oke. Terus juga di sini banyak kolaborasi dengan divisi-divisi lain gitu-gitu. Jadi kayak saya nggak di situ aja. Saya bisa ke kesehatan masyarakat iya, ke psikologi iya, ke pendidikan iya. Jadi semua tuh saya rasain gitu loh. Jadi untuk divisi saya sendiri pun saya apa ya, skill saya tentang software gitu-gitu ditingkatin lagi. Terus copywriting gitu-gitu. Keren-keren banget deh. Saya senang banget tahu. Gitu. Kalian pemagang berikut jangan takut tahu, di sini seru banget. Mentor-mentornya keren-keren. Ya. Lucu-lucu. Ya, wah. Coba. Kanova belum. Coba. Aku di luar ekspektasi banget ya. Karena aku lihat di aplikasi kampus mereka pas lihat tugasnya cuman memeriksa penulisan jurnal gitu-gitu kan. Terus pas ke sini jobsnya makin banyak gitu. Tapi senang ya, seru, ada tambahan itu. Jadi saya tahu banyak gitu. Kayak tertekan gitu ngomongnya, sumpah. Seru ya, Mas. Gimana nih? Iya, seru banget. Seru gitu. Tapi kayak tertekan, aduh. Merasa bersalah. Kanisrin. Mana enggak ada Kanisrin. Enggak, ayo next. Gimana serunya tuh, gimana kayak kok bisa di luar ekspektasi banget, kayak wah ini nggak sesuai job ini, mana ini lagi kayak gitu. Wah ternyata aku bisa dapet yang lebih ya, gitu. gitu. Kayak gitu, dapat yang lebih.
terus banyak belajar juga gitu. Bisa bikin modul, terus bikin jurnal juga, gitu sih. Oke. Tadi Kak Asam udah ya? Oh iya. Oke, next ini ada kira-kira izin selama bekerja, bukan selama iya, izin selama sini gampang apa enggak? Izin kalau misalnya sakit, biasanya nih kalau misalnya di korporat gitu pada bilang kalau izin susah karena kayak harus ada surat dokter dan sebagainya. Kalau di sini tuh gampang nggak sih? Susah. Susah. Gimana nih susahnya? Sebenarnya nggak susah sih, tapi banyak ininya aja. Harus dengan alasan yang jelas Iya, gitu. harus detail juga. Oh gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana menurut teman-teman? Kalau untuk saya sendiri mudah banget ya, Mbak. Soalnya selama saya magang itu pasti kayak misal nih waktu magang itu 30 hari ya, 30 hari. Nah, di situ kita ada yang sakit. Emang sih kayak cuma ngechat misalkan dari ke ininya, ke mentornya atau ke bagian sananya, izin sakit kayak gitu 1 hari. Tapi kita tuh harus ganti. Jadi gantinya tuh misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nih. Nah, kita ada izin di tanggal 15. Nah, kita tuh harus ganti. Jadi tanggal 1 tuh harus masuk lagi gitu loh, Mbak. Jadi ngeganti 1 harinya itu. Oh iya. Nah, terus kayak kalau sakit harus nyertakan surat dokter. Terus kalau misalkan ada keperluan kampus juga tetap harus ada surat dari kampusnya gitu. Nah, di sini tuh enaknya cuma Mbak izin ada ketemu Kaprodi misalnya, terus Mbak izin lagi sakit, ya gitu langsung diizinin menurut saya gitu. Dan nggak perlu hari ganti gitu, jadi iya. enak lah. Nah, jadi gitu. enak ya karena nggak perlu hari ganti gitu. Kalau BK apa langsung dulu? BK aja dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih gampang banget ya. Karena Mbak mentornya sangat fast respon, terus apa ya, izinnya juga langsung keluar. Mbak, Kanisrin, ya Mbak, we saya love you. izin. We love. Iya, misalnya izin, Mbak izin sakit, oke cepat sembuh ya gitu. Terus contohnya kemarin saya pulang seminggu ya, itu ada PKL industri dari kampus, itu sama bapaknya sama mentornya juga langsung ACC. Oh, ACC guys. Jadi tidak ada penyulitan karena ya itu Yang protean penting fleksibel. Iya, fleksibel, adaptif, membumi. Ya. Karena yang penting jelas gitu ya, detail Iya, gitu. betul. Oke. Kalau Kapsun gimana Kak? Kalau menurut saya juga gampang sih karena yang dari awal visi dan misinya itu kan fleksibel itu ya. Jadi kita setiap ada urusan yang mendadak pun bisa gitu loh, asalkan emang itu kejelasannya dan urgensinya itu bisa diterima gitu. Pokoknya intinya jelas dan penting gitu, seperti itu ya. Nah, terus the next session adalah Q&A atau tanya jawab. Oke, ini berarti pertanyaan dari audiens ya? Pertanyaan dari audiens. Oke. Silakan teman-teman audiens. Izin bertanya. Oke, boleh banget. Dari siapa dengan Kak siapa? Oke, perkenalkan namaku Intan dari peserta magang juga semoga teman-teman di depan. Aku dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan psikologi. Ini aku mau bertanya, kan aku dari divisi pelatihan dan layanan psikologis. Apakah menurut teman-teman kegiatan yang dari divisi kita atau kegiatan yang kita udah lakukan, mana nih kegiatan yang paling seru menurut teman-teman? Oke. Tadi pertanyaannya siapa duluan yang mau jawab nih? Oke, boleh Kak Simi. Bonding. Ini mantap gimana? Ceritain dikit. Bonding karena pertama awalnya
wih bangun subuh-subuh. Kita mau udah mandi subuh. Bangun pagi, gosok gigi. Terus pas tengah jalan hujan ya Allah, hujan deras banget. Kayak apa ya, udah awalnya udah suzon. Ih, nggak diizinin ini kayaknya buat bonding gitu. Terus akhirnya nunggulah lama dari jam berapa ya? Sekitar 5:30 sampai jam 7-an ya. Hampir 1 jam lah kurang lebih. Nunggu lama, mana lapar, ngantuk gitu. Terus udah gitu ternyata pas sampai sana kan alhamdulillah tuh terang. Nah, kita mulai senang-senang lah, senam dan lain sebagainya, ngegame kayak gitu. Terus di luar ekspektasi juga, dan kita tuh bakal naik jeep gitu. Kita naik jeep, ternyata naik jeep seru gitu. Udah gitu. Jadi Terima kasih, yang awal Bapak. Jangan bosan-bosan Ya, terima ngajak kasih. lagi. mungkin lebih jauh atau lebih Lebih jauh, Pak. Besok ke Bromo ya, Pak. ke Bromo mungkin Ke ya. Bromo mungkin. Kayak Ke gitu. Bromo. Jadi yang awalnya udah bad mood karena hujan, terus udah bela-belain mandi subuh gitu, hujan, kayaknya nggak bakal seru gitu, pemikiran aku kayak gitu, ternyata di luar ekspektasi, ternyata terang dan apa namanya, asik gitu kegiatannya, dan di situ juga aku dapet ampau. Terima kasih, Bapak. Makasih Bapak, terima kasih banyak untuk udah ngajak kami bonding. Lain kali boleh lagi Pak. Ke Bromo, Pak. Next, ya, oke, boleh. Nah, dari aku sama. Jadi kebetulan kan dari layanan psikologis ini kan dia pengen bikin program yang merefresh kita gitu kan. Nah, jadi ini sih bonding itu. Jadi di sana kita benar-benar nggak mikirin tugas, nggak mikir apa-apalah. Pokoknya kita di sana tuh senang-senang, have fun bareng gitu. Pokoknya buat momen bersama gitulah, pokoknya senang-senang. Itu sih. Oke. Ayo, Kak Nova. Aku juga sama. Bonding itu berkesan sekali ya, Pak Irul. Jadi jangan bosan-bosan ngajak kami ya, Pak ya. Iya, Kak. Tapi akhirnya saya nyasar juga pas Oh, kemarin pulang. nyasar. Iya, Kemarin nyasar. Terus. Seru sih, seru. Gitu ya. Nyasar kemana? Gak tahu ya, saya Emang kan kemarin nggak buka map? buka, Buka. tapi telat. Oh, telat. Oh, udah kejauhan banget tuh baru buka. Oke. Next, ya, Kak. Kalau saya nggak ikut bonding ya, sedih sekali. Oh, iya. Kasihan. Oh, iya. Iya, soalnya saya Kan pulang Iya, PKL. pulang ya. Kak, boleh part 2 nggak? Part 2-nya Bromo, Pak. Saya mau join. Next time magang berarti ya. Iya. Next saya magang. Berarti nambah lagi gitu magangnya. Mulai nyaman sih. Nyaman doang tapi nggak jadian. Ya, gitu. Itu masalah ya. Masalah banget itu. Oke. Ya, enggak. Ada lagi nggak dari audiens yang mau tanya? Oke, sudah ya. Terima kasih audiens yang sudah nanya. Thank you banget teman-teman yang sudah memberikan waktunya ke sini menceritakan secuil lah ya, secuil pengalaman kalian sama magang. Itu benar-benar menyenangkan banget. Soalnya aku lihat dari wajahnya tuh kayak kalian kayak berseri-seri sekali gitu. Terus nih pengen tahu apa sih harapan kalian untuk Protean sama untuk batch 2, maksudnya setelah kalian nanti selesai magang, untuk pemagang berikutnya tuh apa harapannya dari kalian? Kamu dulu. Harapannya Protean lebih berkembang lagi. Amin. Terus apalagi ya, lebih dikembangkan per divisinya itu, ditambahin mentor-mentor gitu per Oke. divisi. Kemudian apalagi ya? Apa ya? Udah bagus sih soalnya. Batch-nya buat ini, buat batch 2. Oh iya, buat batch 2 kalian jangan ragu daftar di Protean. Karena Protean itu fleksibel, adaptif dan membumi. Ya.
harapannya buat Protean ya, itu sama sih makin sukses, makin maju. Amin. Amin ya. Terus apa namanya? Bisa memperluas tempatnya jadi lebih banyak orang gitu. Amin. Amin. Beli tanah Pak di samping Pak. Di samping beli tanah. Boleh lah Mbak ya. Iya. Masih kosong. Iya, beli aja pakai Jadi biar uang seblak. Jadi biar teman-teman yang gabung juga lebih banyak dan lebih menciptakan hal-hal baru gitu. Terus harapannya untuk batch 2 lebih apa ya? Lebih semangat lagi. Pokoknya di sini itu asik dan harapannya juga bisa menciptakan sesuatu yang membumi gitu, yang keren kayak gitu. Mungkin itu aja. Oke, thank you Kak. Iya Kak Nova, harapannya apa nih? Harapan untuk Protean ya, semoga sukses, Amin. makin maju, Amin. lebih dikembangin lagi divisinya, apa ada mentornya juga per divisi. Oke, amin. Terus harapan untuk batch 2-nya lebih semangat lagi. Terus udah sih itu. Oke, Kak Sun gimana Kak? Gimana harapannya? Kalau dari aku harapannya pokoknya yang baik-baik lah, semakin berkembang, semakin maju, semakin sukses. Amin. Terus untuk yang batch 2 nanti semoga kalau yang dari ini kita aja tuh yang batch pertama benar-benar nggak ada kakak-kakak yang bisa ditiru nih gitu. Kita aja udah bisa menciptakan hal-hal baru, hal-hal yang benar-benar di luar ekspektasi gitu kan. Jadi harapannya dari kalian yang nanti bakal gabung di batch 2 nih bisa menciptakan hal-hal baru yang lebih wow lagi lah gitu pokoknya. Oke. Thank you. Wah, ini keren banget nih harapannya, sumpah. Nggak expect kalau teman-teman tuh akan se-excited ini, menyenangkan ini, terus kayak apa ya? Dan apa yang kalian dapatkan tuh benar-benar luar biasa gitu. Jadi buat batch 2, I wait you. Kita tunggu kedatangannya. Ya, ikut di Protean. Jangan lupa untuk selalu pantengin websitenya Protean untuk mengetahui berita terkait magang mandiri. Thank you ya teman-teman. Thank you banget kalian sudah mau menyisihkan waktunya buat podcast di sini. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa karena sejujurnya bagi aku juga wah keren banget ya kalian S1 udah diajarin kayak gini nih, wah iri banget sumpah. Nggak ada aku S1 kayak gini tuh, nggak ada sumpah gitu. Thank you banget waktunya. Buat teman-teman Growth Seeker, jangan lupa untuk menonton terus, pantengin terus pokoknya YouTube, IG, website, semuanya pokoknya pantengin. Punyanya Protean tuh pantengin karena kita akan ada banyak hal-hal baru yang menarik tentunya dan pastinya up to date gitu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah mengisi dan teman-teman audiens, thank you. Mana suara ya? Nah itu tuh suaranya. Dan untuk Kanisrin lagi Kanisrin, pokoknya kita tetap menunggu batch 2 ya Kanisrin ya. Siap ya Kanisrin ya. Pokoknya Kanisrin harus tangguh. Baik teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata buat audiens juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Growth Seeker.